warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan mahasiswa. Syukur Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan tadi pernah dibicarakan di depan tadi, nikmat apa gitu. Ada yang nikmat sehat yang utama. Bapak Ibu sekalian dan yang terhormat Pak dosen, sebelum saya memaparkan secara empiris ini, kebetulan ini di wilayah kami dan kami pun juga alhamdulillah dimintain sebagai untuk pendorong gitu. Ya, katakan untuk PH lah, untuk mendorong warga-warga masyarakat yang merasa dirugikan. Sebelum kita masuk ke materi, Pak dosen dan kawan semua nanti tidak akan suka dengan materi itu kalau tidak kenal dengan pematerinya. Itu bahasa bahasa dulu yang pernah kita alami pada waktu kita kuliah atau kita mendengarkan narasumber. Ya, ingin saya kenalkan dulu, saya mungkin mahasiswa dan mahasiswa ini saya paling tua ini. Saya sudah kepala 6, Pak dosen, mohon izin. Yang lain mungkin adik-adik semua, mungkin anak-anak saya semua. Namun demikian kami tetap telabul ilmi tadi apa yang disampaikan Pak dosen tadi. Tapi bukan harapan kami masalah apa yang disampaikan Pak dosen tadi, masalah ijazah kami ingin kuliah di sini. Yang pertama ingin silaturahmi teman-teman semua. Ini alhamdulillah sampai jajaran se-Indonesia ini. Ini sangat membanggakan dan sangat tertarik dan kita sangat bersyukur bisa ketemu rekan-rekan semua seluruh Indonesia yang notabene beda-beda, beda karakter, beda pendapat, apalagi beda pendapatan itu pasti. Ya ingin kenalkan saya dulu, saya lahir di Boyolali tahun 63 dulu. Nah, kalau sekarang sudah di Pekalongan menetap 40 tahun Pak dosen dan rekan-rekan semua. Jadi alhamdulillah saya jadi apa ya, kerennya itu lawyer itu baru, tapi saya lama di praktek atau lama di magang. Saya magang sudah 40 tahun gitu magang. Magangnya di mana? Di kepolisian. Itu yang pertama. Kenapa kalau saya tertarik masuk ke lawyer adalah lawyer ini tugas mulia sebetulnya. Tugas mulia yang pertama kita bisa tetap mengabdi kepada masyarakat yang membutuhkan dengan apa-apa masalah hukum, masalah yang ketidakpastian hukum dan lain sebagainya sebagainya. Maka dari itu kami tertarik di sini. Itu harapan kami nanti kita ke depan kita kuliah ini kita bisa lebih mengembangkan lagi, bisa lebih profesional lagi, bukan amatiran seperti kemarin-kemarin. Itu Pak dosen dan teman-teman semua. Jadi mari mohon nanti kami tetap mohon bimbingannya karena kami anak baru gitu. Ya termasuk anak baru biarpun sudah tua. Itu mungkin perkenalan kami ya. Oh iya, saya istri 1 di Pekalongan, anak 2. Nah, kebetulan anak laki-laki semua. Kalau punya anak perempuan nanti mari kita kalau berjodoh kita berbesan-besanan. Itu ya, kira-kira ya. Dari Kalimantan, monggo gitu. Kita lebih dekat lagi. Oh iya, rekan-rekan semua nanti kalau mau singgah ke Pekalongan, Pekalongan adalah kota batik. Kita ajak nanti ke grosir-grosir batik yang terkenal setono itu. Murah-murah, mulai dari harga 10.000 sampai 10 juta. Nanti kita bisa nyicipi kita bersama di sana. Mungkin perkenalan itu saya hanya itu dulu. Saya akan membacakan materi. Materi tidak banyak Bapak, karena ini real ini yang pernah kita alami. Jadi nanti mohon kalau ada pertanyaan-pertanyaan jangan menyimpang dari materi ini. Jadi tidak bikin pusing yang pemateri seperti tadi. Tanyalah di materi yang
sajikan, jangan tanya yang tidak disajikan. Jadi pemateri jadinya pusing. Besok enggak mau lagi Siap, jadi Komandan. pemateri, kan gitu, oke? Siap. Tadi itu saya inget tadi tanyalah yang sesuai dengan materi itu yang ditanyakan gitu. Jangan di luar materi, pusing lah. Akhirnya besok-besok enggak mau dia jadi pemateri. Tuh. Jadi kita sama-sama mahasiswa sudah tua, ya kita hargai. Enggak usah kita kejar terus sampai dia itu sampai sudah mojok di ring masih kejar terus, kasihan. Itu nggih. Ini saran saya ini udah tua ini ngurus saran saya. Makanya saya diem aja tadi. Dari dia besok enggak ikut kuliah malah repot nanti. Kita kehilangan teman. Itu nggih. Terima kasih, ini saran saya aja. Yang terhormat Bapak dosen dan rekan-rekan semua, materi saya akan saya bacakan. Monggo Mas Revi atau Mbak Nida. PPT saya sudah saya kirim, monggo. Ya, dibesarkan. Assalamualaikum, Prof. Izin terlambat. Monggo, Pak. Tidak ada terlambat, Pak. Ya, silakan langsung. Mas Revi. Mbak Nidia. PPT silahkan. Izin Pak, sepertinya Pak Revi ada kegiatan yang lain. Nah, terus Pak Cabai lanjut, Pak. lanjut Saya saja ya. Pak Revi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini yang mau saya bahas di sini adalah kasus KSPP SBMT Mitra Umat Pekalongan. Ya. Sekilas BMT Mitra Umat Pekalongan. Yang pertama, BMT Mitra Umat Pekalongan adalah jasa keuangan yang bergerak di bidang usaha, pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi. Jadi mitra umat ini bergerak di bidang jasa keuangan. Di samping dia mengadakan simpan pinjam, juga merekrut anggota masuk ke anggota koperasi itu. Yang kedua, BMT Mitra Umat Pekalongan mulai beroperasi sejak 25 Juli tahun 1995. Ini sudah lumayan berumur juga. BMT Mitra Umat Pekalongan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat membangun tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan sesuai prinsip syariah. Monggo nanti teman-teman dan Pak dosen, apa prinsip syariah itu? Karena koperasi sekarang, bank sekarang, mungkin hotel aja sekarang itu pakai prinsip syariah. Nanti mohon petunjuk dan nanti mohon bimbingan dan arahan teman-teman dan Pak dosen. BMT Mitra Umat Pekalongan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat umum. Jadi semua ini menggali ya untuk masyarakat umum biar ikut beranggotakan menjadi koperasi mitra umat tersebut. Terus berikutnya kronologis paut pada BMT Mitra Umat Pekalongan. Kondisi BMT mulai terlihat bermasalah setelah pergantian pengurus. Dalam erat dan beberapa pengurus inti yang baru melakukan bisnis properti menggunakan dana BMT. Ya. Alih-alih mendapatkan keuntungan, yang didapat justru keberuntungan dan kerugian sebuah praktek keliru oleh pengurus dan manajemen BMT yang seharusnya profesional, taat asas, dan menerapkan tata kelola yang baik sebagai sebuah lembaga keuangan mikro. Jadi gini, koperasi tersebut itu sebetulnya ingin menyejahterakan kepada anggota-anggota itu. Namun demikian karena dikerjakan tidak profesional,
apalagi kalau dapat untung, malah buntung gitu. Itu intinya. Terus poin berikutnya BMT Mitra Umat Kota Pekalongan bakal kolaps sudah diprediksi sejak setahun yang lalu. Ya, awal kerja wajar bermiliar puluhan miliar beredar hanya di pengurus dan pihak manajemen. Nah, ini begini. Sebetulnya ini sudah dapat suntikan atau bantuan dari koperasi pusat ini, Dinas Koperasi Pusat. Tetapi uang suntikan itu tidak digunakan untuk anggota. Jadi hanya dikelola sebagian pengurus saja. Jadi tidak bisa untuk menambah saldo di koperasi, tapi dipakai untuk kegiatan kepengurus-pengurusan itu. Dari dana yang diduga dipakai pengurus dan pihak manajemen BMT Mitra Umat sejak Januari 2004 sudah tidak lagi memberikan uang bagi hasil usaha sebagai keuntungan koperasi. Ya, karena uangnya itu tidak mengalir sesuai dengan harapan anggota koperasi, jadi apalagi jasa-jasa uang yang disimpan, uang pokoknya aja habis. Poin berikutnya, tindakan fraud dilakukan oleh para pengurus BMT Mitra Umat saat penyajian laporan keuangan. Fraud merupakan kecurangan dalam laporan keuangan dengan sengaja untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan. Dengan kata lain, pengertian fraud adalah suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh suatu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Tentu saja perbuatan fraud dalam merugikan perusahaan. Ya, ini yang bikin kerugian perusahaan adalah oknum-oknum pengurus. Ya. Dengan hasil penelitian, pengurus mulai dari ketua, sekretaris, bendara menggunakan uang tersebut yang kemarin untuk nyalek gitu. Alhamdulillah yang jadi hanya satu, lainnya tidak jadi. Jadi uang tersebut sudah hilang. Sudah untuk sedekah politik. Itu intinya. Berikutnya bagi hasil usaha atas penggunaan uang nilainya sekitar 600 juta lebih berbulan. Dugaan dana yang dipakai pengurus dan pihak manajemen itu berasal dari seluruh cabang. Ini ada beberapa cabang. Poin berikutnya, rumor yang muncul dari para nasabah, jika uang tabungan nasabah telah diselewengkan untuk kepentingan pengurus atau telah dikorupsi untuk kepentingan masing-masing pengurus. Uang simpanan nasabah digunakan untuk biaya politik pengurus yang menyalonkan sebagai caleg, tadi sudah saya sampaikan, pada pemilu legislatif atau DPRD tingkat 2 Kota Pekalongan tahun 2024 kemarin. Poin berikutnya, kejadian selanjutnya, tatkala nasabah mau mengambil simpanan untuk keperluan Idul Fitri, lah ini meledaknya pada saat mau Lebaran H-5. Biasanya koperasi itu membagi hasil usaha itu H-5. Nah, mengambil simpanan untuk keperluan Idul Fitri tidak dapat dicairkan. Ternyata usut punya usut, sebagian besar pinjaman digunakan oleh beberapa oknum pengurus atau manajemen 60% dari aset tanpa jaminan yang memadai sama sekali, yang akhirnya pada macet. Poin berikutnya, ratusan nasabah yang mengaku tidak bisa mencairkan uang simpanan menggeruduk kantor koperasi. Itu yang gelombang pertama, ratusan. Sampai kemarin itu dikumpulkan di Mapores, di aula tidak muat, dikumpulkan di halaman Mapores tidak muat sampean. Akhirnya ada beberapa kali, karena ada 2000 lebih. Itu yang data terakhir kemarin. Jadi ada berapa gelombang, dan sebagainya. Terus Ability BMT Mitra Umat Pekalongan. Perkiraan total kewajiban uang yang harus dikembalikan kepada lebih dari 20.000 nasabah sebesar 80 miliar. Ini perkiraan kotor ini. 80 miliar. Namun demikian sebetulnya Mitra Umat punya aset dan tagihan yang dipunyai KSPP
SBMT Mitra Umat ditaksir mencapai 130 miliar. Maka dari itu ini peran penting kemarin itu para Kasat dan Kanit yang menangani ini di Pikor itu dia jadi pasang badan. Ditanya, apakah kalian minta tersangka ini mau dipidana apa minta uangnya dikembalikan? Kalau memang uangnya minta dikembalikan, sabar karena asetnya melebihi dari uang-uang kalian. Maka dari itu kebijakan dari pengurus dan dari penyidik akhirnya menjual aset satu demi satu dibagikan secara proporsional. Yang menyimpan banyak dikasih banyak, menyimpan sedikit sedikit, tapi maksimal 15% untuk menghindari tas wilayah Kota Pekalongan. Itu kemarin yang sudah ditindaklanjuti di kepolisian. 15% rugi amat. Terus lanjut, komitmen pengelola BMT Mitra Umat Pekalongan. Jika semua hal yang menjanjikan pengelola BMT Mitra Umat tidak ada kejelasan lagi, para nasabah dipersilahkan menempuh langkah hukum. Nah ini dipancing dengan adanya begitu, karena sudah dapat arahan dari petugas, akhirnya dia tetap mengikuti arahan-arahan, yang penting uang bisa kembali sambil menunggu aset-aset itu dijual. Poin berikutnya, para nasabah bisa melaporkan pengelolaan ke Polda Jatah. Ini sudah dilaporkan ke sana, namun dari Polda dianjurkan, disarankan atau diperintahkan untuk melapor ke Polres Pekalongan Kota dan sudah ditangani. Penilaian Porpen dalam kesehatan mitra umat, ini kesehatan di bidang organisasi. Karena tata organisasi kita bisa menurut dari profil pengurus dan pengawas KSPPS, direktur atau manajer BMT dan keanggotaannya. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan manajer, analisa rasio keuangan. Ini jadi seolah-olah ini operasi ini sehat, seolah-olah pengurusnya ini mempunyai jiwa berbisnis di bidang keuangan, tapi ternyata orang-orangnya ini tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan di koperasi tersebut. Terus Terus berikutnya, saatnya membersihkan diri untuk stakeholder, semua kalangan yang terkait dengan tata kelola BMT Mitra Umat Pekalongan. Jangan node label syariah dengan tingkah pola pengurus dan pengelola atau manajemen yang keadaan bermental maling dan ingin lekas kaya. Bekali diri dengan meluruskan niat dan tujuan menjaga integritas yang unggul dan profesional. Bekali diri dengan ilmu serta laku sosial bisnis yang baik, mentaati norma etika dan berkeadaban. Kira-kira begitu. Terima kasih. Mohon petunjuk saran ya Pak dosen dan teman-teman semua. Ini sekiranya ini real bahwa ini telah dilakukan di wilayah Kota Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause dulu teman-teman untuk Pak Sumandi sebagai pemateri. Luar biasa, kita kasih applause. Ini luar biasa paparannya, dan ini kenapa saya selalu teman-teman sebagai mahasiswa untuk melakukan paparan, melakukan sebuah presentasi, karena ini latihan public speaking sebenarnya. Jadi nanti teman-teman akan bisa melihat how to speaking in the public dengan baik dan benar, karena banyak orang yang secara akulturasi atau intonasi atau kalimat-kalimat itu antara subjek, predikat, objek keterangan ada yang belum nyambung gitu. Nah, itu goalnya adalah untuk tesis pasti pada saat presentasi di
depan penguji. Kemudian presentasi kasus, misalnya teman-teman jadi lawyer, bagaimana bisa presentasi kasus yang kita handle di depan klien, di depan pengadilan, bahkan di depan media. Nah, disitulah fungsi public speaking. Selain kita harus menguasai materi yang kita handle nih. Tadi terkait koperasi, alhamdulillah luar biasa, itu akan merefleksikan pada saat Pak Sumadi mempresentasikan kasus tersebut di depan masyarakat, di depan Dewan Pengawas, di depan Dewan Pengurus, anggota, dan lain-lain di Pekalongan tersebut. Itu luar biasa teman-teman. Silakan mungkin ada pertanyaan, nanti saya pertanyaan terakhir karena kebetulan saya pun jadi pengawas di sebuah koperasi yang namanya Koperasi Haji Umroh. Jadi kita anggota hampir 650 anggota. Dan itu terkait hanya Haji Umroh. Nanti kita spesifikkan nih, nanti ini koperasi apa, kemudian kenapa tidak ada approval, misalnya pada saat RAT yang jadi pindah ke properti tadi. Oke, mungkin waktu dan tempat ke yang lain-lain, ke teman-teman untuk bertanya, dan sedikit mungkin adu argumen. Mungkin ada teman yang jangan-jangan punya koperasi juga. Nah, ini yang untuk memperkaya saja. Artinya bukan kita saling memojokkan atau apa, tapi memperkaya keilmuan masing-masing. Bisa jadi ada teman-teman jadi pengawas juga atau jadi pengurus juga di sebuah koperasi di Indonesia. Silakan waktu dan tempat. Izin Pak, mau nanya ke Pak Komandan nih. Iya, siapa ini nggak kedengeran? Pak siapa? Pak Hafid Pak. Oh, Pak Hafid, silakan Pak Hafid. Ayo waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Waalaikumsalam. Komandan, saya fokus aja sebenarnya tadi yang terkait hal tadi sih sebenarnya cuma untuk kita berdiskusi Pak Komandan. Tapi ini juga nanti saya mau bertanya terkait dengan KSPPS BMT Mitra Umat. Tadi kan sudah disebutkan bahwasannya terdapat apa istilahnya pelanggaran ya dalam penyalahgunaan. Nah, pertanyaannya saya barusan googling juga di apa namanya. Oke, sebentar saya lagi mulai video, pakai video. Kebetulan saya juga pernah menangani sampai sekarang yang terkait dengan KSPSB, Koperasi Simpan Pinjam Serikat Bersama yang di Bogor. Mungkin nilainya juga sama, cuma memang lebih besar. Tetapi yang jadi pertanyaan saya terkait dengan KSPPS BMT ini, terkait dengan penyalahgunaan itu, apakah dia sifatnya bersifat KSP atau hanya terkait dengan BMT-nya, Pak Komandan? Karena kan kalau kita berbicara terkait dengan KSP, tidak ada aturan tertentu untuk dalam penanganannya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan BMT-nya, itu artinya undang-undang perbankan yang masuk di situ. Mohon petunjuknya Pak Komandan. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ini. Ya, Pak Hafiz ini selalu aktif, pertanyaannya menggigit. Gitu. Ini yang kami diskusikan kemarin di Satreskrim maupun di BMT sendiri, itu dan BMT Pak. Ini karena KSP dan BMT ini kan ini jadi satu ini. Jadi satu. Jadi ini BMT-nya ini yang sekarang yang disidik BMT-nya yang dilaporkan. Begitu Pak Hafiz. Mungkin lagi. Baik, berarti kalau misalkan terkait dengan BMT berarti larinya ke nanti ke undang-undang perbankan yang diawasi oleh OJK ya Pak. Berarti bisa di dalam tanda kutip yang tadi kan ada penjelasan dari Pak Komandan, kalian mau uang atau mau dananya kembali atau mau dipidanakan, kan begitu tadi Pak Komandan kalau tidak saya dengar. Ya, betul. Nah, artinya kalau misalkan dilarikan ke BMT berarti nanti bisa dipilotkan ya Pak Komandan ya? Ya, itulah itu nanti Pak. Ini kan masih berproses. Maka dari itu kan para nasabah ini masih ditawarin pengurus melalui penyidik lah ya. Itu sementara baru itu. Ini belum melangkah ke berikutnya, Bapak. Baik, mungkin juga minta mohon masukannya pada Pak Dokter dan juga Pak Komandan barangkali pernah menangani terkait dengan KSP gitu. Kan kalau tidak salah saya itu mendapatkan informasi bahwasanya KSP itu tidak bisa dipilotkan. Nah, ketika
tidak bisa dipilotkan kira-kira selain dilarikan ke arah pidana dan mungkin larinya ke nanti setelah ada putusan pidana baru TPPU, misalkan seperti itu kira-kira langkah apa lagi yang bisa mungkin Pak Komandan yang pernah menangani KSP ini yang bisa dilakukan untuk mengembalikan dana-dana atau aset dari para nasabah yang dalam tanda kutip hal ini diselewengkan gitu. Izin itu terakhir. Terima kasih Pak Komandan dan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, warahmatullahi iya wabarakatuh. Pak, tadi sudah saya paparkan. Karena aset nilainya itu lebih gede, hanya apa? Itu nilai nasabah 80 miliar, itu asetnya itu sampai 120 miliar, Pak. Maka nanti akan diselesaikan secara musyawarah dulu, ya. Setelah musyawarah, menjual aset dan sebagainya, pembagiannya secara proporsional. Nah, itu sudah disepakati, Pak. Insya Allah ini nanti tidak sampai ke TPPU dan insya Allah tidak sampai ke kepailitan masalah BMT-nya. Demikian, Pak Hafiz. Siap, terima kasih Pak Komandan. Lanjut. Izin Pak, izin boleh bertanya Pak? Silakan Boleh. Pak, silakan. Boleh, monggo Pak. Tanyao, Pak. Tanyao. Oh, oke Pak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Prof sehat selalu juga keluarga. Begitu juga Amin ya rabbal alamin. sekarang masih aktif mengikuti kuliah. Mahmud mau bertanya nih sama orang tua ya, maksudnya orang tua kita sendiri yang senior lah intinya ya. Terkait tadi hanya mendengarkan dan mengutip saja. Kalau Mahmud itu biasanya kalau ngurus perkara yang lurus-lurus, yang tegas, yang positifnya saja. Jadi nggak mau lama-lama. Nah ini pertanyaan Mahmud simpel. Pak Sumadi izin. Ini kan dari habis pemilu sekarang udah berapa bulan Pak ini Pak? Ini perkara tersebut sudah diobrolkan di Polres Kalongan itu. Karena itu Udah, Pak. Udah. udah berapa bulan Pak? Berapa bulan perkara tersebut dari habis pemilu kan baru ketahuan ya, baru ketahuan kalau dana-dana daripada nasabah pada nggak ada. Nah itu satu pertanyaan itu. Udah berapa bulan? Terus penanganannya itu kan di sana ada ditawari katanya mau urusan hukum lanjut atau uang dikembalikan. Nah sebetulnya kalau memang di sana ada dugaan tipu gelap, sekalipun uang dikembalikan, saudara penyidik harus sudah tahu. Kalau misalkan kalau ada dugaan tipu gelap itu ya walaupun dana dikembalikan tetap hukum berjalan, itu satu. Nah itu perjanjiannya sejauh apa antara perwakilan nasabah dengan perwakilan pihak BMT tersebut gitu kan? Apakah betul perjanjian tersebut akan dipenuhi oleh pihak manajemen BMT gitu? Atau sebaliknya, karena kan kebanyakan mediasi di Polres gitu. Perjanjian dibuat tetapi tidak pernah terrealisasikan apa yang sudah disepakati kedua belah pihak, baik dari pihak manajemen BMT-nya, begitu juga dari perwakilan daripada nasabah tersebut. Itu Pak. Jadi Oke. sampai Oke, kemana? Pak. Nggih. Karena kan kasihan kalau saya lebih dari hati nurani saya gitu. Ini kan sudah lama gitu. Sejauh mana nih kalau menjual aset, mau sampai kapan aset itu dijualnya gitu? Sampai saat ini sudahkah ada penyelesaian sedikit demi sedikit daripada pihak BMT ke nasabah itu Pak? Mohon Pak ya. Biar sahabat kita, saudara kita yang di sana itu tidak melamun saja gitu. Karena harus ada ketegasan dari pihak, harus ada kuasa hukum yang tegas untuk para nasabah tersebut. Izin, itu saja. Oke. Terima kasih, Pak. Gini, Pak. Mulai dari kapan sampai kapan kan gitu, Pak, nggih? Pertanyaannya. Ya, betul. Ya, mulai pemilu sampai sekarang itu bukan pemilunya, Pak. Ketahuannya itu menjelang hari H-3 atau H-4 itu membagikan uang hasil simpanan koperasi. Itu diketahui hari itu. Setelah hari itu uang tidak ada, rame-rame lah habis Lebaran baru saling ke Polres. Kan gitu. Tetapi koperasi ini mempunyai ini Pak kelompok-kelompok. Jadi di bawahnya BMT ini atau KSP ini ada kelompok-kelompok Pak.
kelompok pengepul, kolektor lah bahasanya orang sini koperasinya itu. Itu membawai yang satu orang itu ada yang 100, ada yang 200 dan sebagainya. Jadi keseluruhan itu nanti yang tanggung jawab itu di antara kolektor-kolektor itu. Dan tindakan apa sampai sekarang dari koperasi ke nasabah itu sudah sebagian menjual aset sudah laku, Pak. Aset sudah dibagi, ada dijual dan sudah dibagikan, Pak. Jadi yang mendesak-mendesak itu tadi apa yang saya paparkan itu sudah dikasih minimal 15% sampai 20%. Maka dari itu amanlah pengurus koperasi. Kan gitu. Lah, ini sambil menunggu jual aset-aset lagi, nanti setelah laku dipanggil lagi gitu. Kolektornya itu dipanggil, kelompoknya dipanggil. Nah, dia nanti yang membagikan, teknisnya dia yang membagikan, kamu punya kelompok berapa? Nah, ini yang bagi nanti kelompok-kelompok itu. Dan didampingi kuasa hukum masing-masing, Pak. Jadi per kelompok itu ada kuasa hukumnya, Pak. Per kelompok ada kuasa hukumnya. Jadi ini aman, Pak. Jadi perjanjiannya itu di antara kolektor itu ke kuasa hukum itu. Nah, kuasa hukum itu nanti yang saling berhadapan dengan kuasa hukum koperasi tersebut. Gitu, Pak. Ya. Izin Pak Sumadi dan juga Prof nanti minta apa namanya paparannya dari Prof Firman juga ya. Nah ini kalau menurut Mahmud ini sudah sering terjadi nih apa koperasi-koperasi seperti ini yang dulu juga sampai ke Banten merugikan satu orang yang banyak miliaran juga itu. Jadi kalau koperasi ini tidak ditindak tegas oleh pihak penyidik kepolisian atau misalkan dari kuasa hukum tidak ada yang tegas, saya yakin nanti kedepannya ada koperasi-koperasi yang seperti ini lagi. Orang yang nilai nominal uang simpannya di sana 100% dikembalikan 15-20%. Nah ini sangat luar biasa kalau menurut pandangan kami pribadi di sini gitu. Agak gimana gitu ya. Kalau dia tidak ditindak secara hukum ya luar biasa mereka gitu kan. Dari uang sekian dikembalikan 15% atau 20% dengan dalih menjual aset. Itu saja, Prof. Jadi mudah-mudahan kedepannya itu para debitur-debitur yang mau ikut ke koperasi-koperasi apapun itu harus berhati-hati. Mendingan nyimpen duit di bank sendiri saja, di rekening sendiri gitu. Karena ditakutkan memang di daerah Pulau Jawa yang banyak koperasi-koperasi dan dulu yang sampai mendarat ke sini, ke Bekasi ke sini itu ya ujung-ujungnya penipuan itu, Pak Sumadi. Jadi ngeri banget kalau misalkan ini tidak ditindak tegas nantinya ya santai dong, lumayan saja gitu yang sudah menikmatinya gitu. Izin itu aja dari Mahmud ya. Oke, Pak. Ini saya tanggapi lagi. Namanya petugas itu profesional, Pak. Ini kan deliknya kan delik aduan, Pak. Kalau yang mengadu ini sudah merasa dia itu dikasih 50% atau berapa, ini kan baru, Pak. Belum keseluruhan. Ini baru jual aset yang pertama, Pak. Asetnya itu melebihi dua kali uang koperasi yang dianggap diselewengkan itu tadi. Kan gitu, Pak, ya? Jadi semua itu profesional. Tidak mungkin lah kalau memang itu pengadu itu terus nanti akan hanya dikasih 25% itu tidak mungkin. Ini koperasi sebetulnya tidak banyak, Pak. Hanya yang banyak itu nasabahnya. Itu kan koperasi dia itu tahunan tiap mau hari lebaran aja, Pak. Tiap mau hari lebaran tuh ibu-ibu itu kan nyimpan di koperasi. Nanti setelah mau lebaran H-3 itu diambil ya kan untuk beli daging apa. Ada yang koperasi nanti dapat daging, ada yang dapat gula. Kayak gitu-gitu aja, Pak. Tapi karena jumlahnya nasabah itu banyak, ya akhirnya banyak juga. Nah, dia mau ngasuskan tersebut itu pikir-pikir juga duit tapi dikumpulkan per kolektor itu jadinya banyak juga gitu loh, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Oh, jadi itu maksudnya 15% itu hanya tanda jadi ketika ada aset dijual, gua kasih dulu 15% dulu. Iya, nanti akan lunas keseluruhan. Itu sih nggak apa-apa, berarti kita setuju saja. Takutnya cuma dikasih 15-20%. Oh, enggak, Pak, enggak. Penyidik nggak mau juga model begitu, Ya. gitu, enggak. Karena menjual aset kan juga tidak gampang, Pak. Kecuali asetnya mobil, itu mobil sudah habis semua, sudah dijualin. Termasuk gedung sudah ada yang dijual. Kan gitu, Pak.
Ya udah cukup Pak kalau gitu. Kalau gitu ya terima kasih banget itu. Iya, Pak, sahabat kuasa hukum dan juga penyidik yang ada di sana membantu masyarakat di sana. Saya sangat bersyukur dengarnya Pak. Gitu. pasti Pak, pasti. Tapi kita prihatin kalau misalkan Ya, ternyata kenyataannya tidak demikian. Saya sangat prihatin gitu Pak ya. ya. Ya Gitu udah, Pak. Oke. siap. Mungkin mungkin yang lain. Silakan yang lain. Yang belum bertanya, yang belum bersuara, silakan. Supaya kita pertama saling mengenal, kedua materinya bisa dipahami on the spot. Silakan mungkin yang belum. Di sini Pak Seven John, mungkin Pak Basir, Pak Fahru Roji, dan lain-lain. Ya, Pak Presiden. Ya, silakan. Pak Seven John ya. Silakan Pak. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih juga Pak Sumadi. Saya pikir paparan tadi cukup menarik dan empiris, kenyataan yang terjadi. Dan memang ini mudah-mudah gampang juga nih menyelesaikan persoalannya. Izin Pak Sumadi dan Monggo Pak John. Sehat selalu Pak siap, John. siap. Sehat selalu Pak. Saya melihat tadi dari disampaikan memang kalau kita melihat dari tindakan ya, ini kan person, walaupun dia pengelola tapi dia person yang melakukan tindakan kriminal kalau saya bilang begitu ya. Ada beberapa orang begitu terus. Kalau lihat dari tindakan atau perilaku yang dilakukan, semestinya memang para pelaku ini masuk kepada tindak pidana dan memang harusnya ini punya konsekuensi gitu ya kalau saya melihat. Kenapa? Karena kalau misalkan para pelaku ini kemudian oleh karena kesepakatan yang kemudian digali oleh pihak kepolisian setelah ini ada laporan begitu ya, kemudian ditanya kepada masyarakat apa mau kembali uangnya atau uangnya dipidana gitu ya. Menurut saya sebenarnya dua-duanya bukan dipilih gitu ya, tetapi harus ada pertanggungjawaban hukum dari pelaku supaya apa? Supaya ada apa namanya jeraknya begitu ya, itu satu. Yang kedua, kalau uang nasabah tadi memang harus kembali mestinya karena ini haknya begitu ya. Nah mereka sudah menyimpan, kemudian belum mendapat hasil malah uangnya raib gitu ya. Menurut saya itu dua sisi yang memang harus punya pertanggungjawaban hukum begitu ya. Nah kalau tadi disampaikan oleh Pak Sumadi bahwa karena ada masyarakat yang sudah kemudian mau menunggu ya, menunggu penyelesaian sambil dijual aset-asetnya, diterima sebagian di awal begitu ya, yang sudah dijual. Menurut saya memang ini yang kasihan juga memang masyarakat tadi yang mengalami kerugian itu gitu ya. Kalau melihat dari perlakuan yang dilakukan oleh beberapa oknum itu, ini memang niatannya memang cukup terlihat sekali gitu ya. Karena dana ini kan sebetulnya lembaga ini kan lembaga swadaya masyarakat gitu ya. Sumber dana itu dari masyarakat gitu. Kemudian tadi Bapak sudah sampaikan juga di dalam dari bahwa memang ada bantuan-bantuan ya, dari pihak terkait gitu. Nah, artinya pertanggungjawaban dana ini mutlak menurut saya begitu ya. Ini kan terjadi ada beberapa faktor. Nah, faktor ini yang kemudian menurut saya juga Pak Sumadi di sana nanti menurut saya begitu ya, perlu betul-betul memang ini diawasi. Perlakuan yang dilakukan ini memang pertama terjadi itu kan memang tidak ada pengawasan di dalam proses apa namanya penggunaan dana gitu, dana di koperasi ini. Tidak ada apa namanya tidak ada monitor yang kemudian bisa menjaga sehingga tindakan ini tidak terjadi. Ini sangat luas sekali, Bang. Tidak ada pengawasan keuangan di situ ya atau kinerja para pengelola. Ya, padahal sebetulnya dalam sebuah koperasi pasti ada pengawasan gitu ya. Ada yang mengontrol dan ini secara manajemen ini menurut saya lemah. Nah, kemudian ini para pelaku ini menurut saya tidak profesional di bidangnya. Profesional adalah di bidang menggunakan uangnya, gitu ya. Sampai akhirnya kemudian bisa raib uangnya itu dipakai buat panjalik segala macam. Sepanjang itu ada bukti ya jelas tapi itu sudah tindakan pidana. Walaupun sebenarnya harusnya ada bukti, tapi ketika sudah seperti ini, mestinya para tidak bisa mengambil langkah-langkah yang
cepat menurut saya supaya menjaga ini kemudian bisa berkembang lebih jauh gitu ya. Ini mungkin sekedar ini Pak, apa respon dari apa yang disampaikan Pak Sumadi tadi. Menurut ini menarik dan ini mungkin bukan saja hanya satu dua yang terjadi seperti ini, banyak sekali yang tidak ketahuan gitu ya. Kenapa? Karena memang jadi kebiasaan jadinya begitu. Ketika ada peluang kesempatan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Padahal ini dana umat begitu ya, bukan dana pribadi. Nah ini mungkin sekedar respon saja Pak, saya lihat dari berbagai sisi. Menurut saya memang ada tindak hukum bagi pelaku-pelaku ini kan, supaya ada apa namanya ada efek jerak, kemudian tidak terlalu jauh dari perkembangan kasus ini. Begitu. Mungkin itu saja Pak Sumadi, terima kasih. Saya hanya sekedar merespon aja, kemudian memberikan pandangan dari saya pribadi begitu ya. Terima kasih Pak dosen, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sepenjon, terima kasih atas responnya. Mungkin yang lain ada pertanyaan terkait pemateri koperasi berdasarkan sisi empiris nih. Ini menarik nih karena bukan normatif, empiris dan mengalami sendiri Pak Sumadi sebagai pemateri, sebagai kuasa hukum di sana. Silakan mungkin yang belum berbicara di sini ada Pak Fahri Roji, Pak Basir. Ya, izin Pak dosen. Iya, silakan. Dengan Pak siapa? Pak Yo, Don Bosco. Oh ya, Pak Yo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ya, terima kasih Pak Sumadi yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Siap Pak John. Ya, ini memang ya sangat menarik kita diskusikan karena memang di Indonesia memang ya salah satunya yang bisa membantu masyarakat dengan cepat ini adalah koperasi. Ya, ini memang kehadiran koperasi ini sangat membantu dari segi positifnya, tetapi tidak terlepas juga daripada persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya, kalau tadi saya menyimaki dari apa yang disampaikan juga apa yang direspon oleh teman-teman tadi itu, ya saya lihat memang di sini ya koperasi ini sebenarnya kalau dilihat dari segi positifnya sebenarnya sangat baik, tetapi tidak terlepas daripada ada persoalan-persoalan di dalamnya kan gitu. Ketika ada persoalan pasti berujungnya adalah proses pidana, lapor melapor, pasti sudah itu ya. Nah, ketika lapor melapor ya paling penyelesaiannya kalau enggak seperti yang disampaikan tadi, kalau tidak diselesaikan secara damai ya maka prosesnya akan dilanjut ke pidana. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa ada semacam ya perjanjian baru di proses perdamaian di mana si KSP ini dia bersedia untuk mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya dia kepada masyarakat tadi. Nah, saya lihat di sini ini kenapa timbul masalah ya. Saya coba untuk melihat dari sisi itunya. Kenapa sih timbul masalah? Mungkin yang saya lihat di sini ya saya simak dari tadi itu yang pertama itu mungkin yang pertama itu adalah persoalan manajemen koperasi itu antara lain itu terkait pengawasannya dan pengurusannya itu ya kan itu. Yang kedua adalah terkait dengan investasi yang tidak terukur dan dari kegiatan koperasi itu. Dan yang ketiga masalah yang di mana mungkin ya kurangnya literasi anggota koperasi yang menganggap uang yang mereka simpan itu adalah sebagai investasi. Nah, ini kan dengan hasil diskusi ini kan kita muncul nih 3 hal ini yang menyebab persoalan ini. Kemungkinan juga kurang pahamnya juga masyarakat tentang koperasi itu, tentang investasi. Nah, ketika kita melihat itu kita sebagai ya akademisi sekarang itu kira-kira solusi apa Pak menurut Pak Sumadi ketika kita muncul persoalan seperti ini agar tidak terjadi lagi persoalan-persoalan seperti ini lagi Pak. Mungkin dari sisi itunya aja Pak yang saya bisa sampaikan, saya bisa simak dari tadi. Terima kasih Pak Sumadi dan Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu mungkin Pak Don Bosco dulu dijawab Pak Sumadi mungkin terkait dengan solusi supaya tidak terjadi lagi ini di koperasi ke depan. Silakan Pak Sumadi, pertanyaan Pak Don Bosco. Setelah itu nanti yang lain bertanya ya, ganti-gantian saja. Silakan waktu dan tempat Pak Sumadi. Siap Pak dosen, makasih. Saya menanggapi sebelum Pak
Pak Bosko tadi, Pak siapa ini ya? Pak John, Pak. Pak John ya. Hmm. Ya, Pak Steven John tadi. Ya, tadi saya nanggap itu tadi. Begini, Pak. Karena apa? Karena kalau si terlapor itu katakanlah dipidana, dimasukkan di sel dulu, katakan kasarnya begitu. Itu tidak bisa mengejar aset-aset di mana nanti yang akan dikembalikan kepada nasabah. Itu pertimbangannya. Jadi maka kesimpulannya akan diselesaikan secara perdamaian dan kekeluargaan dengan catatan nanti pelan-pelan jual aset dan pelan-pelan cari asetnya, aset itu dijual nanti akan dikembalikan pada nasabah itu, Pak. Terus ini Pak Bosko tadi solusinya apa gitu, Pak? Solusinya apa? Apalagi kelas koperasi, Pak. Bapak pernah dengar enggak itu masalah pengawasan yang minta apa WBK itu di Kementerian Pertanian ya, Pak ya. Yang sekelas itu aja bisa bocor, Pak. Apalagi hanya ini koperasi tingkat kampung gitu loh. Ya biasanya ini pengawasan dulu yang lebih ya, depankan dari Kementerian Koperasi. Karena ini kan cikal bakal koperasi ini kan bimbingannya dari Kementerian Koperasi. Maka dari itu ya ke depannya memang harus mengarah ke sana, Bapak. Itu aja mungkin kurang lebihnya, Pak Bosko. Baik, terima kasih Pak Sumadi. Menambahkan Pak Sumadi. Iya, silakan Pak Mukiman, silakan. Monggo Pak Mukiman, Cilacap hujan nggak ini? Cilacap. Selamat siang Pak Sumadi dan Pak dosen yang saya hormati secara rekan. Selamat sore. Jadi Pak Sumadi, barangkali nanti yang sudah sering terjadi ini kan pasti ini bulat berlarut-larut nggak ada penyelesaian Pak Sumadi. Yang saya amati seperti itu selama ini. Apakah tidak memungkinkan Pak Sumadi bila aset itu kemudian kita bawa saja ke notaris, kita berikan ke nasabah masing-masing. Nah, kalau itu mungkin bisa menjadi solusi yang tercepat mungkin Pak Sumadi daripada harus menjual aset, nanti tidak laku-laku, nasabah juga kasihan, barangkali ini bisa menjadi solusi. Utangnya berapa, diganti dengan aset yang ada, disertifikatkan atas nama nasabah sekalian. Mungkin itu bisa menjadi solusi Pak Sumadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mukiman. Pak dosen bisa langsung saya tanggapi Pak dosen. Iya, silakan Pak Sumadi. Makasih Pak Mukiman. Ini aset senilai 180 miliar Pak Mukiman. Uang yang harus dikembalikan itu kurang lebih 80 miliar. Ini kita dimulai penjualan aset itu yang mudah-mudah dulu Pak Mukiman. Alhamdulillah sudah mencapai 40%, mungkin 50%. Jadi kalau memang kita secara apa hitung-hitungan, itu sih sebetulnya tidak sampai separuh pun sudah bisa menutup itu Pak Mukiman. Namun demikian saran Pak Mukiman tadi itu sudah dilakukan Pak Mukiman. Sudah dilakukan. Semua sudah di tangan PH-PH masing-masing dan sudah dibawa ke tingkat penyidik. Jadi semua itu sudah dilakukan apa saran dari Pak Mukiman tadi. Demikian Pak Mukiman, terima kasih. Ya, Pak Sumadi, barangkali ada aset yang di Cilacap, saya siap. Oh gitu ya, dekat Nusa Kambangan Pak Mukiman. Gimana? Mau beli murah? Ini melu saya biar cepat saya ikut ngurus ini. Oh siap. Oh siap. Ya ini karena cabang ini. Nah, nanti kita kondisikan. Sebentar teman-teman, untuk yang bisnis belakangan saja. Artinya kita kan nanti ada sisi komersilnya. Kita coba sisi akademis dulu. Ya. Ini fungsinya dari kuliah itu sebenarnya di sini. Jadi teman-teman punya networking, punya jaringan, punya saling memberikan rejeki dan lain-lain. Itu pasti. Itu goal dari ujung dari sebuah networking itu.
salah satunya dalam bentuk perkuliahan. Nah, kita fokus di akademis dulu. Teman-teman yang belum bertanya, mungkin sekarang perempuan nih, Ibu Sri Fitriah kelihatannya yang udah mulai bertanya. Perempuan dulu Pak Tubaji, tadi laki-laki terus. Kita harus imbangkan dengan sisi feminisme. Monggo, perempuan dulu, mohon maaf Pak Tubaji ya. Mungkin perempuan dulu. Silakan Ibu Sri Fitriah mungkin. Sri. Silakan Ibu Fitriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sehat selalu, Bu. Amin, Allah, amin. Terima kasih Bapak Dokter, terima kasih Pak Sumaji sebagai senior yang lebih banyak berpengalaman. Saya ingin belajar juga dari kasus teman-teman. Jadi begini, saya menyimak tadi bahwa koperasi tersebut adalah koperasi syariah ya Pak Sumadi. Betul Ibu, ya. Jadi saya ingin mengetahui mengenai kesariahannya saja, mengenai koperasi tersebut. Saya ingin mengetahui karena yang selama ini ketahui saya kan bank syariah ada, terus seperti perumahan syariah juga ada, dan itu pun saya menurut pendapat saya pribadi sih syariahnya kurang sempurna juga bagi saya. Jadi saya ingin mengetahui saja mengenai koperasi syariah itu perjanjian bagi hasilnya itu seperti apa Pak yang kasus Bapak tangani ini. Saya cuma ingin mengetahui, ingin supaya tahulah kalau koperasi syariah itu seperti apa, biar untuk jadi tambahan ilmu saya di Kaltim begitu Pak. Terima kasih Bapak Sumadi, Pak Dokter. Iya, terima kasih Ibu Fitri. Ini luar biasa Pak Sumadi. Jadi dari pertanyaannya dari Kalimantan